Empat anak kebanggaan Indonesia, Leana, Naura, Queen Alicia, dan Nashita dari Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya membawa satu inovasi sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Mereka menciptakan ASIC 2.0 atau Shortness of Breath Detector, alat yang mampu mendeteksi sesak nafas dan berhasil meraih medali perak di Japan Design Idea and Invention Expo pada Juli 2026 lalu. Namun di balik prestasi itu, ada kisah yang jauh lebih dalam. Inovasi ini lahir bukan sekadar dari ide, tapi dari pengalaman kehilangan seorang teman, yang kemudian mereka ubah menjadi karya dan akhirnya menjadi kebanggaan untuk Indonesia. Jadi dulu tuh kita mempunyai teman yang spesial gitu. Inklusi. Ya. Nah, terus itu meninggal gara-gara pneumonia. Tapi orang tuanya itu nggak tahu kalau dia itu punya pneumonia gara-gara dia itu spesial anaknya. Ya autistik, jadi nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, makanya dia terus pas udah tahu udah telat gitu. Jadi ya kita bikin ini biar nggak kejadian lagi. Jadi memang betul tadi yang dikatakan anak-anak, memang kan terinspirasi dari temannya yang berkebutuhan khusus atau spesial itu ya Kak ya. Jadi akhirnya mereka punya ide, Ustadz ini kalau misalkan ada nggak sih alat yang bisa mendeteksi teman-teman yang seperti ini atau nanti anak bayi, kan mereka nggak bisa ngungkapin apa yang dia rasakan ketika bernafas toh. Nah, makanya dari situ ya udah ayo kita coba bikin. Akhirnya kita ngonek-ngonek dengan pihak-pihak yang bisa IT atau yang pengadaan alat gitu Kak ya, atau jasa-jasa membantu mewujudkan ide-ide kita itu. Akhirnya udah kita collab dengan orang tua wali murid, mereka supporting, ya sudah akhirnya kita jalan, kita bikin proyek itu. Memang awal-awal sih ya naik turun kita rekrutmen beberapa anak-anak juga kan, harapannya kan kalau semakin banyak yang ikut kan dana untuk operasional dan untuk proyek ini kan lebih ringan ya. Tapi akhirnya dapat 4 anak itu yang komitmen untuk bikin alat itu dan kita lanjutkan sampai ikut lomba. Pengalaman kehilangan teman itu ternyata terus membekas di pikiran mereka. Sampai akhirnya muncul keinginan untuk membuat sesuatu yang bisa membantu orang lain. Khususnya mereka yang kesulitan menyampaikan ketika sedang mengalami gangguan pernafasan. Dari situlah perjalanan ASIC 2.0 dimulai. Memang lomba pertama di Jakarta, ini kan anak-anak berangkat dari kelas 4. Jadi proyek ini tuh kelas 4 sudah idenya dari situ, kemudian jalan, kelas 5 ikut lomba ke 3 kota itu, kemudian terakhir ke Jepang itu sudah prototipe yang kedua. Jadi kita yang pertama kan belum terkonek dengan wifi, belum online gitu. Akhirnya yang di Jepang ini kita upgrade menjadi bisa terbaca di aplikasi gitu kan. Akhirnya kita minta bantuan teman-teman yang IT untuk bisa mewujudkan itu. Alhamdulillah ya bisa terwujud lah proyek itu. Begitu Kak. Alat ini menggunakan sensor untuk memantau pola pernafasan. Jika pola nafas terdeteksi terlalu cepat atau terlalu lambat, alat akan memberikan peringatan dan menampilkan hasilnya. Jadi pertama ini ceritanya kan kayak silikon, ini misal alatnya gitu. Alatnya pertama dinyalain. Pertama itu connect ke wifi, kalau nggak connect nanti offline, kalau connect online. Bedanya online dan offline itu, Kalau online nanti simpen datanya di aplikasi kita. ya kalau offline nggak kesimpan. Terus habis itu baru yang milih umur. Habis pilih umur, dipencet agak lama, terus dipencet lagi, terus dipakai silikonnya gitu. Terus dipakai buat 1 menit. Nah kalau ada kayak gangguan gitu, bukan gangguan, kalau nafasnya terlalu banyak atau terlalu dikit, terlalu cepat atau terlalu Melebihi rata-rata lah ya. mengurangi rata-rata Melebihi atau lebih dikit daripada rata-rata. Iya. Setelah melalui proses pengembangan yang cukup panjang, ASIC 2.0 dibawa ke kompetisi internasional di Jepang. Keempat siswi ini melakukan berbagai persiapan, mulai dari alat, latihan presentasi, bahasa Inggris, hingga menyiapkan perlengkapan. Sebelum ke Jepang, kita nyiapin perlengkapan alat kita.
kayak mesin utamanya, terus terutama chargernya. Karena kalau baterainya habis kan rada susah ya. Terus kita juga bawa semua prototype. Iya. Cuma 3 sih. Dan juga mastiin kalau alatnya itu udah benar-benar berfungsi dengan baik, soalnya jaga-jaga kalau di sana itu tiba-tiba rusak. Terus itu juga nyiapin kayak slayer sama browser Terus ya terus kita sama souvenir. Bersaing dengan peserta dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk mahasiswa, 4 siswi SD ini justru tampil percaya diri. Kemampuan mereka saat mempresentasikan ASIK 2.0 bahkan mendapatkan pujian dari salah satu juri dalam presentasi dan bahasa Inggris. jadi dia kayak kiwane, terus juga ngomong kayak kok kalian bahasa Inggrisnya bisa bagus banget sih. Dia pakai bahasa Inggris yang ngomongin, Ya, bukan bahasa Indonesia. Terus dia juga ngomong kan banyak yang SMP, university, SMA itu ngomong kalian termasuk bagus loh SC. Malahan yang aku lihat SMP lebih kurang Oke. ya, lebih bagus punya kalian presentasinya, grammarnya gitu loh. Di lomba kemarin cuman ada 3 tim yang dari SC. Satu ya kita ini yang kece-kece ini Dari Thailand. ya, yang kedua dari Thailand, Sampai yang ketiga dari Vietnam. Vietnam. Terus terakhir itu tinggal awarding. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Tim berhasil membawa pulang medali perak dari Jepang. Menariknya, penghargaan di sana gak langsung diberikan lewat seremoni di atas panggung, tapi langsung diletakkan di booth masing-masing. Untuk hasilnya kita benar-benar nggak nyangka sih kalau misalnya dapat silver medal, karena waktu saya datang itu karena di Jepang kan beda ya, dia tuh sistemnya nggak awarding yang naik ke atas panggung gitu, nggak, jadi ditaruh di booth kita gitu. Ini loh, jadi ada map itu, jadi ada 2 sertifikat, satu sertifikat participation dan satunya medal award gitu loh. Mereka sudah dibiasakan untuk tampil percaya diri. Jadi, saat mengikuti lomba, mereka tidak terlalu memikirkan siapa lawannya atau apa hasil akhirnya. Yang penting, mereka berani tampil dan memberikan yang terbaik. Pokoknya kalian percaya aja kalau kalian udah ngelakuin yang terbaik dan berusaha tetap berpikir positif gitu. Sama jangan gampang menyerah. Sama di sekolah kita juga diajarin buat PD dan KPD ya. Kayaknya. Buat PD, jadi kita sering ditunjuk MC misalnya enggak ini terus Ganti-gantian. Kadang-kadang kamu ada yang kan sisa tuh gitu, kamu ayo MC yo biar berani atau apa, pokoknya gitu. Jadi kita diajarin kepedean. Bukan berarti setelah mereka mendapat medali, mereka sudah memikirkan inovasi berikutnya. Jadi mereka berempat, nggak cuma Nora gitu ya, itu mulai makin excited gitu ya terkait inovasi-inovasi. Mereka pertama ingin mengembangkan alatnya yang sebelumnya, dan juga ternyata mereka itu mulai kepikiran untuk bikin inovasi-inovasi baru. Jadi saya tuh nggak sengaja waktu itu ya ngelihat mereka itu lagi diskusi. Mereka punya grup, dan grupnya ternyata isinya nggak hanya berempat Mbak Hayu, ada tambahan-tambahan orang baru nih. Mereka itu lagi ngobrolin bikin apa lagi ya, kita habis ini bikin apa. Terus semua itu saling punya ide. Nanti kata mereka sih nanti dipilih yang idenya yang paling oke untuk direalisasikan. Semangat itu tak tumbuh sendirian. Selain sekolah, orang tua juga punya peranan yang besar untuk menjaga agar anak-anak tetap percaya diri, menikmati proses, dan tidak mudah terbebani. Pastinya kita selalu memberikan motivasi ya kepada anak-anak. Kita memberikan pujian, menunjukkan bahwa kita bangga menjadi orang tua mereka. Kemudian menjaga emosi. Ketika saya di sana bersama anak-anak itu, saya benar-benar menjaga mood mereka gitu loh. Jadi gimana caranya mereka nggak bad mood, apalagi mereka masih SD ya. Gimana cara mereka nggak bad mood saat lomba, saat awarding gitu. Dan kita selalu menjadi pendengar yang baik. Mereka
mereka bicara apa pasti saya mendengarkan dan saya pasti akan mencarikan solusi yang terbaik untuk anak-anak gitu sih. Dan selalu mendukung ya, tetap rendah hati seperti itu lah. Dari 4 siswi SD di Surabaya, lahir sebuah inovasi yang akhirnya bisa berdiri di panggung internasional. Asik 2.0 mungkin masih berupa sebuah prototipe, tapi cerita di baliknya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar. Ide bisa datang dari siapa saja, usia bukan batasan untuk berkarya, dan pengalaman kehilangan bisa diubah menjadi semangat untuk menciptakan sesuatu yang bisa membantu orang lain. Leana, Nora, Queen Alicia, dan Nashita telah membuktikannya. Mereka bukan cuma membawa pulang medali perak dari Jepang, tapi juga membawa pulang kebanggaan untuk sekolah, keluarga, dan Indonesia.